Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana buku ini mengajarkan kepada kita semua pola hidup sehat sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi biarlah kita selalu bersuka cita dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-32 dengan judul Racikan Gila. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dengan bunyi, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Racikan kokaina yang keras dibuat dengan memanaskan ramuan kokaina yaitu hidroklorida, soda kue, dan air. Penguapan kemudian menyisakan sedikit batu. Ketika batu ini dihirup oleh seseorang dalam waktu 8 detik, 80% kokaina masuk ke dalam otak, menyebabkan otak melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Hal ini menyebabkan sakau yang kuat bertahan selama 1 atau 2 menit. Setelah mengalami sakau yang pertama, 60 hingga 80% pengguna menjadi kecanduan. Dalam beberapa jam mereka kembali untuk mendapatkan dosis berikutnya. Ketika mereka mencoba sakau yang kedua kali, mereka tidak dapat mencapai tingkat yang pertama karena otak mereka hanya memiliki lebih sedikit dopamin yang dilepaskan. Jadi mereka mencoba lebih banyak obat yang mendapat lebih sedikit rangsangan, yang akhirnya berujung pada depresi. Karena kegagalan sakau, racikan ini sangat menyakitkan. Para pecandu menggunakan obat-obatan lain untuk menghentikannya, seperti ganja, alkohol, atau heroin. Pecandu menjadi sakau karena apapun yang akan mengingatkan mereka uang, perhiasan, dan mereka harus mendapatkan apa yang membuat mereka ketagihan, bahkan jika itu berarti membunuh seseorang. Jadi di sini menceritakan bagaimana seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dikatakan di bawah 80% kokaina masuk ke dalam otak orang tersebut, menyebabkan otak melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Dan ketika hormon kesenangan itu sudah masuk ke dalam otak si pengguna narkoba ini, di situ dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Yang mengontrol dirinya yaitu kokaina atau obat-obatan terlarang ini. Dan ketika mereka mencoba sakau yang kedua kali, mereka tidak dapat mencapai tingkat yang pertama. Jadi mereka mencoba lebih banyak obat-obatan dan lebih sedikit rangsangannya. Dan akhirnya berujung pada depresi atau menggunakan obat-obatan terlarang. Karena ketika mereka sudah memakai kokaina tersebut untuk kedua kalinya, kokaina itu tidak dapat merangsang otaknya lagi dan akhirnya mereka merasakan kesakitan dalam diri mereka. Tetapi untuk menghentikan kesakitan itu, mereka mencoba menghentikannya dengan ganja, alkohol, atau heroin. Jadi di sini dikatakan juga pecandu menjadi sakau karena apapun yang akan mengingatkan mereka tentang uang, perhiasan, rumah, dan juga hal-hal yang membuat mereka ketagihan. Dan dikatakan sini, walaupun itu berujung untuk membunuh orang lain, itu pun mereka akan melakukan hal tersebut. Jadi pentingnya dalam diri kita mengundang Roh Kudus, mengundang Tuhan untuk masuk dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Walaupun kita tidak memakai narkoba, walaupun kita tidak memakai obat-obatan terlarang, tetapi kembali diingatkan kepada kita, hati kita harus selalu diisi dengan Roh Kudus, dan juga biarlah kita selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setan tahu waktunya sudah sangat dekat. Dia tidak ingin binasa sendirian, tetapi dia ingin binasa dengan para pengikut Kristus. Jadi bagaimana? Biarlah kita selalu memakai senjata Tuhan. Kita harus bersiap-siap ketika musuh itu datang, kita boleh melawan. Karena dikatakan juga bahwa apapun yang membuat para pecandu itu ketagihan, entah itu dia akan membunuh, dia akan menyiksa orang, ataupun hal-hal yang lain dia akan lakukan untuk memuaskan keinginan hatinya. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa juga, mengingatkan kita kembali, walaupun kita tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tetapi dalam hati kita masing-masing mempunyai keinginan kita masing-masing. Itulah bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk pengendalian diri, karena pengendalian diri itu sangat penting dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak mempunyai pengendalian diri, maka disitulah kita tidak akan bisa mengontrol diri kita. Apapun kita bisa tempuh, apapun itu yang kita bisa lewati, kita akan lewati itu untuk kesenangan diri kita, untuk kepuasan hati kita. Kita lanjut, apa yang bisa dilakukan? Dr. David Allen, seorang psikiater yang seumur hidupnya telah mempelajari perilaku pengguna obat-obatan terlarang, melihat bahwa pendekatan rohani memegang harapan terbesar untuk membantu para pecandu. Dia menggunakan cara perjamuan terakhir Tuhan bersama murid-muridnya sebagai modelnya. Komponen pertama haruslah kasih. Yesus berkata,
aku sangat mengasihimu. Jika kita ingin membantu, kita harus membuka diri kita untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Jadi di sini diceritakan juga ada seorang dokter psikiater, yaitu Dr. David Allen, di mana dia telah mempelajari perilaku dari pengguna obat-obatan terlarang. Dan di sini dia mengatakan bahwa pendekatan rohani itu sangat penting, memegang harapan terbesar untuk membantu para pecandu. Dia menggunakan cara perjamuan terakhir Tuhan bersama murid-muridnya sebagai modelnya. Jadi bagaimana di sini komponen pertama yang diberikan kepada kita, yaitu kasih. Yesus berkata, Yesus sangat mengasihi kita semua. Jika kita ingin membantu, kita harus membuka diri kita untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Jadi pelajaran sangat luar biasa, mengingatkan kita kembali. Ketika kita ingin membantu orang lain, biarlah hati kita, diri kita sudah kita buka untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapat kasih Tuhan itu, ketika kita sudah mendapatkan akan kasih Tuhan itu, maka kasih itu akan kita bagikan kepada orang lain. Dan dikatakan komponen yang kedua adalah Yesus mempunyai waktu persekutuan dengan murid-muridnya. Ini membutuhkan waktu, namun kita harus memenuhi kebutuhan makan para pecandu. Makanlah bersama mereka dan mendengarkan mereka. Di pelajaran ini juga mengingatkan kita, walaupun kita tidak seperti orang-orang di luar sana, walaupun kita tidak pecandu narkoba, walaupun kita tidak merokok, walaupun kita tidak minum, walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang menantang dengan hukum Tuhan, tetapi ingatlah, janganlah kita menyombongkan diri kita, janganlah kita mengatakan bahwa orang tersebut lebih berdosa daripada kita. Jadi ingatlah bahwa di mata Tuhan kita tetap sama-sama pendosa. Jadi di sini juga dikatakan bahwa itulah komponen pertama lah yang harus kita jalani, karena ketika kita mempunyai kasih itu, kita tidak akan mementingkan diri kita, kita tidak akan egois, kita tidak akan sombong. Dan ketika kasih itu kita sudah terima, dikatakan kita harus membuka telinga kita harus membuka diri kita harus duduk bersama orang tersebut. Entah orang itu memakai narkoba atau tidak, atau orang itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, biarlah kita mau duduk bersama-sama dengan mereka dan kita mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dan komponen yang ketiga di sini dikatakan bahwa kita sudah harus menduga akan adanya perlawanan. Yudas menolak kasih Yesus, tetapi itu tidak menghentikan Yesus dari misinya. Kita tidak boleh berkecil hati. Keempat, Yesus meninggalkan jubahnya dan melakukan pekerjaan seorang hamba. Kita tidak boleh bersikap saya lebih baik dari Anda. Jadi di sini juga memberikan contoh bahwa ketika Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya, di mana dia tahu, Yesus juga tahu, walaupun dia melakukan hal yang terbaik untuk para muridnya, tetapi dia tahu bahwa akan ada yang mengkhianatinya, akan ada yang menyangkal Yesus. Tetapi pelajaran yang sangat luar biasa dikatakan bahwa walaupun murid-muridnya tersebut yang dikatakan mereka sudah dekat dengan Yesus, mereka saja bisa menyangkal Tuhan, mereka saja bisa mengkhianati Tuhan, apalagi kita umat manusia yang berdosa. Walaupun kita duduk bersama orang-orang tersebut, kita akan mendapatkan perlawanan. Tetapi di sini dikatakan kita jangan berkecil hati, kita jangan putus asa, tapi biarlah kita selalu berdoa, meminta Tuhan untuk membantu kita. Dan dikatakan kita tidak boleh bersikap saya lebih baik dari Anda. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita, janganlah kita menghakimi orang yang di luar sana, tetapi biarlah kita mau mengoreksi akan diri kita masing-masing. Karena mungkin kita mengatakan saya tidak lebih berdosa daripada dia, karena dia merokok, karena dia pecandu narkoba. Tetapi pelajaran ini mengingatkan kita kembali, biarlah di sekitar kita ketika Tuhan mengirimkan orang-orang tersebut di dalam lingkungan kita, janganlah kita menutup diri daripada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi bagaimana kasih itu harus ada dalam diri kita. Pengendalian diri harus ada dalam diri kita. Kerendahan hati harus ada dalam diri kita. Ketika semuanya itu kita punya, kita tidak lagi akan mementingkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita membuka diri kita tidak menutup diri kita lagi untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kelima, kesederhanaan. Tuhan tidak mengambil baskom air, yaitu sesuatu yang sangat sederhana. Program-program untuk itu tidak harus mahal dan rumit untuk menjadi efektif. Keenam, melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya termasuk kaki Yudas. Mungkinkah ujian sebenarnya dari kuasa kesembuhan Tuhan adalah ketika kita bisa membasuh kaki mereka yang berniat menghancurkan kita? Pertanyaan pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau terima? Seperti dikatakan di sini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya termasuk kaki Yudas. Walaupun Yesus tahu Yudas akan mengkhianati Yesus ke depannya, tetapi bagaimana kasih itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, contoh atau karakter atau satu tabiat yang sangat luar biasa yang Yesus berikan ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai manusia mengatakan itu terlalu sulit, tetapi dengan bantuan Kristus kita bisa menjalani itu walaupun
itu sukar, walaupun itu sulit, tetapi dengan bantuan Kristus kita akan bisa melakukan semuanya itu. Dan pertanyaan di sini dikatakan, mungkinkah ujian sebenarnya dari kuasa kesembuhan Tuhan adalah ketika kita bisa membasuh kaki mereka yang berniat menghancurkan kita? Pertanyaan pribadi lepas pribadi. Ketika kita sudah membantu orang tersebut, tetapi akan ada perlawanan untuk diri kita, walaupun orang itu tidak melakukan hal kebaikan juga kepada kita, tetapi biarlah kita mau selalu mencontohkan apa yang dicontohkan kepada Kristus. Walaupun dia dikhianati, tetapi dia tetap mengasihi orang-orang tersebut. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan janganlah kita dititipkan Tuhan, dikirimkan Tuhan di lingkungan seperti ini. Janganlah kita melihat bahwa orang itu lebih jahat daripada kita, orang itu lebih banyak dosanya daripada kita. Tetapi bagaimana kita mau melihat balok di mata kita masing-masing. Biarlah kita mau selalu mengoreksi akan diri kita masing-masing. Dan dikatakan bahwa Tuhan tolong saya agar saya dapat meneladani hidup Yesus dan berusaha membantu orang lain seperti yang dia lakukan. Amin. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan suatu karakter daripada Kristus. Dikatakan bahwa biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk melakukan atau meneladani hidup atau karakter daripada Kristus. Mungkin kita mengatakan itu sulit, itu sukar, tetapi dengan bantuan Kristus kita pasti bisa. Dan dikatakan juga janganlah kita menutup diri daripada Roh Kudus. Biarlah hati kita mau selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah hati kita mau dipenuhi dengan Kristus. Jadi pelajaran kepada pribadi lepas pribadi, boleh kita contohkan itu, boleh kita praktekkan itu dalam keseharian kita masing-masing. Mungkin ini saja yang boleh saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.